Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Mutiarani dari Fakultas FTKI Prodi Sistem Informasi. Nah, di sini saya akan menyelesaikan tugas UTS saya pengembangan sistem informasi K01. Nah, di sini itu terdapat 5 soal. Yang pertama, jelaskan perbedaan karakteristik sistem informasi dan klasifikasi sistem informasi. Yang kedua, siapa saja yang termasuk tim pengembang, apa saja tugasnya. Yang ketiga, jelaskan tahapan-tahapan di dalam SDLC, berikan contoh kasusnya. Kemudian yang keempat, jelaskan perbedaan faktor kelayakan dan faktor strategik. Nah, yang kelima, jelaskan tahapan analisis sistem. Nah, di sini saya akan menjelaskan nomor 1. Karakteristik sistem informasi. Yang pertama itu mempunyai sasaran sistem. Sistem informasi mempunyai sasaran sistem, dan sasaran tersebut ialah pihak-pihak yang akan mendapatkan data atau informasinya. Karakteristik sistem informasi satu ini sangat penting, sehingga apabila suatu sistem tidak mempunyai sasaran, maka itu tidak bisa disebut sebagai sistem informasi. Selain itu, keberadaan karakteristik satu ini juga turut membantu memastikan sistem informasi berjalan sebagaimana mestinya. Nah, misalnya di sini suatu informasi mempunyai sasaran auditor atau akuntan. Nah, dengan demikian sistem informasi yang nantinya dikerjakan atau dikembangkan ialah sistem yang akan memenuhi kebutuhan auditor dan akuntan tersebut. Nah, yang kedua, mempunyai masukan atau input. Masukan atau input merujuk pada jenis energi yang dipakai saat memasukkan sesuatu dalam sistem. Mengenai masukan ini ada 2 macam yang perlu diketahui sebagai berikut. Yang pertama, sinyal input ialah energi yang berupa sinyal, dan energi tersebut berpengaruh besar terhadap transmisi dan proses transfer data atau informasi yang dimiliki oleh satu server yang kemudian akan diteruskan ke bagian keluaran atau output. Nah, yang kedua, maintenance input ialah masukan yang ada kaitannya dengan perawatan sistem. Perawatan ini dimaksudkan agar sistem informasi bisa terus berjalan sesuai dengan fungsinya. Nah, yang ketiga, mempunyai pengolah atau pemrosesan data. Nah, karakteristik sistem informasi yang lainnya ialah mempunyai pengolah atau pemrosesan data. Nah, ini adalah bagian sistem informasi yang mempunyai tugas utama berupa proses masukan atau input yang tadi sehingga menjadi keluaran atau output. Nah, dengan kata lain, pengolah atau pemrosesan data akan memproses data atau informasi secara menyeluruh untuk kemudian mentransmisikan hasil proses tersebut menuju output sehingga bisa diakses oleh pengguna atau pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, yang keempat, mempunyai keluaran atau output. Nah, keluaran atau output ini merujuk pada hasil atau keluaran energi yang diteruskan dari masukan atau input. Nah, hasil yang dimaksud dapat berupa informasi atau data yang muncul di layar, dan fungsinya ialah untuk mempermudah pengguna atau user melihat informasi tersebut. Nantinya informasi ini bisa digunakan baik untuk dirinya sendiri maupun kelompok. Kemudian yang kelima itu mempunyai interface. Singkatnya, interface ialah antarmuka. Kaitannya dengan sistem informasi, interface ini berarti media yang dapat dimanfaatkan untuk menghubungkan suatu subsistem atau komponen yang ada dalam sistem informasi. Nah, selayaknya karakteristik yang lainnya, interface ini juga harus ada dalam sistem informasi. Pasalnya, interface memainkan peran yang sangat penting. Adapun peran interface di sini ialah mempermudah pengguna dalam memanfaatkan sistem informasi dengan baik. Nah, kemudian mempunyai boundary. Boundary di sini berarti batasan. Suatu sistem bisa disebut sebagai sistem informasi apabila sistem tersebut juga mempunyai batasan. Batasan itu sendiri didefinisikan sebagai pembatas antara sistem informasi yang satu dengan sistem informasi lainnya. Batasan di sini juga sekaligus menunjukkan ruang lingkup sistem informasi. Nah, dengan adanya batasan, maka sistem informasi yang ada tidak akan tumpang tindih satu sama lain. Nah, kemudian yang ketujuh, mempunyai environment. Nah, yang ketujuh ini, environment yang dimaksud di sini adalah seluruh sistem serta lingkungan yang tempatnya ada di luar dari batasan yang telah dijelaskan sebelumnya.
Nah, ini juga merupakan karakteristik sistem informasi yang sangat penting, karena tanpa environment suatu sistem tidak bisa disebut sebagai sistem informasi. Kemudian yang kedelapan, mempunyai komponen. Karakteristik sistem informasi yang tak kalah penting ialah mempunyai komponen. Komponen yang ada dalam sistem informasi saling berinteraksi satu sama lain. Nah, karena saling berinteraksi, maka apabila suatu komponen tidak bisa bekerja dengan baik, maka semua sistem informasi juga tidak bisa optimal. Komponen ini biasa disebut juga sebagai subsistem. Nah, kemudian di sini ada klasifikasi sistem informasi. Klasifikasi sistem informasi ialah suatu bentuk kekuatan antara satu komponen dengan satu komponen lainnya, karena tujuannya dari sistem tersebut memiliki akhir tujuan yang berbeda untuk setiap perkara atau kasus yang terjadi dalam setiap sistem tersebut, sehingga sistem tersebut dapat diklasifikasikan menjadi beberapa sistem, yaitu yang pertama sistem abstrak dan sistem fisik, yang kedua itu ada sistem deterministik dan sistem probabilistik. Kemudian sistem probabilistik atau probabilistic system, kemudian sistem terbuka atau open system, kemudian sistem tertutup atau closed system, kemudian ada sistem alamiah dan sistem buatan, terus sistem atau yang biasa disebut human made system, kemudian ada sistem sederhana dan sistem kompleks. Nah, kemudian saya akan menjawab soal yang nomor 2, yaitu siapa yang termasuk tim pengembang dan apa aja tugasnya. Oke, nah di sini yang termasuk tim pengembang adalah yang pertama ada project manager. Nah, di sini tanpa project manager, tim IT akan sulit menentukan arah, karena memang harus ada satu orang yang fokus untuk mengatur task atau berbicara dengan klien. Nah, bila programmer harus berbicara langsung dengan klien, bisa habis maksudnya gitu, kayak kurang gitu. Apabila harus berbicara dengan komite, waktu untuk jalan ke aplikasi pun tidak, memperkerjakan aplikasi nggak akan cukup kalau programmer yang harus ke klien seperti itu. Nah, project manager juga berperan besar menjadi barrier atau bagi rekan-rekan timnya dalam hal negosiasi infrastruktur atau timeline kayak gitu, mengerjakan project. Nah, kemudian tantangan menjadi project manager itu bagaimana kita harus mendung fitur yang diinginkan klien, tetapi ternyata harus mengganggu timeline yang ada, pasti bikin kurang maksimal sih. Jadi project manager itu memiliki tugas misalnya kayak berbicara ke klien, terus berbicara masalah infrastruktur dan timeline dan dan lain macamnya. Kemudian ada sistem analis. Nah, sistem analis juga berperan besar dalam analisis keseluruhan sistem dan bisnis proses. Nah, bisnis proses yang diinginkan klien harus dipastikan dapat garis besar dan detailnya. Kemudian divalidasi kepada klien dan diterjemahkan menjadi beberapa wujud diagram, bisa berupa flowchart, DFD, IRD, atau UML kayak gitu-gitu. Kemudian ada UI UX designer. Nah, UI UX designer ini berperan dalam bagaimana membuat pengguna merasa nyaman dan betah dalam menggunakan aplikasi kayak gitu, misalnya tampilan-tampilannya kayak gitu. Kemudian technical writer, umumnya pekerjaan ini disering dijumpai oleh kalangan wanita profesional lulusan jurusan IT. Nah, technical writer tidak hanya mendokumentasikan sistem dan aplikasi yang dibuat, juga membuat help guide dan software manual documentation untuk diberikan kepada klien. Tanpa dokumentasi yang baik, aplikasi dan sistem hanyalah seonggok kode yang sulit dimengerti. Klien pun juga bakal sulit mengerti kalau tanpa technical writer gitu. Kemudian ada quality assurance atau QA. Perangkat atau sistem yang dibangun tentu harus lolos uji kayak gitu. Jadi quality assurance itu mengerjakan
tes-tes yang sudah dikerjakan, aplikasi yang sudah dikerjakan oleh programmer akan dites oleh quality assurance kayak gitu, dicek-cek aplikasinya. Kemudian ada network engineer, kemudian ada system engineer, kemudian ada front end designer dan web developer, terus ada mobile apps developer, terus ada desktop application developer, seperti itu. Nah, kemudian tahapan-tahapan SDLC. Nah, yang pertama itu ada inisiasi, yaitu menjadi tahapan SDLC yang pertama. Biasanya tahap ini ditandai dengan adanya pembuatan proposal tentang proyek perangkat lunak. Nah, yang kedua, pengembangan konsep sistem. Setelah tahap inisiasi yang tadi yang pertama, tahap selanjutnya adalah tahap pengembangan konsep. Pada tahap ini akan diminta untuk menjelaskan mengenai lingkup konsep yang akan dikerjakan, termasuk juga penjelasan mengenai dokumentasi pengembangan manajemen, rencana, dan analisis area sistem. Nah, selain itu, pada tahap ini juga akan mempelajari bagaimana cara kerja dari sebuah sistem. Kemudian yang ketiga ada sistem planning atau perencanaan sistem. Tahapan ini umumnya lebih menekankan aspek feasibility study, yaitu studi kelayakan pengembangan sistem. Adapun aktivitas yang dikerjakan pada tahap sistem planning, yang pertama itu pembentukan tim dan konsolidasinya, yang kedua mendefinisikan tujuan pengembangan, yang ketiga mengidentifikasi masalah, yang keempat itu menentukan strategi, yang kelima itu menentukan prioritas teknologi yang akan digunakan. Nah, kemudian yang keempat ada analisis sistem atau sistem analis. Pada tahap sistem analis atau analisis sistem akan dilakukan beberapa tahap meliputi studi literatur. Studi literatur ini berguna untuk dapat menemukan kasus yang dapat ditangani oleh sistem dan juga mendefinisikan sebuah sistem. Nah, pada tahap ini kamu juga dituntut untuk menganalisis kebutuhan sistem dan juga membuat batasan sistem menggunakan brainstorming. Nah, dengan begitu tim pengembang jadi mengetahui kasus yang tepat untuk dimodelkan dengan menggunakan sistem. Nah, kemudian yang kelima ada desain. Nah, pada tahap desain, pengembang akan mentransformasikan kebutuhan secara terperinci. Kemudian dokumen desain sistem fokus pada bagaimana caranya agar dapat memenuhi berbagai fungsi yang dibutuhkan oleh sebuah sistem. Nah, kemudian perancangan sistem yang keenam. Pada tahap ini, fitur-fitur operasi pada sistem dideskripsikan secara mendetail dengan aktivitas analisa, interaksi objek dan fungsi pada sebuah sistem, serta menganalisa data dan membuat skema database. Nah, selain itu, pada tahap perancangan sistem akan merancang sebuah user interface. Kemudian yang ketujuh ada pengembangan atau development. Nah, setelah itu tahap selanjutnya setelah tahap perancangan sistem yaitu ada pengembangan atau development. Nah, yaitu mengubah perancangan ke sistem informasi yang kompleks. Nah, tahap ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara memperoleh dan melakukan penginstalan pada lingkungan yang diharapkan oleh sebuah sistem. Seperti misalnya membuat basis data dan menyiapkan standar prosedur, menyiapkan dokumen coding, testing, repair, cleaning, programming, dan lain-lain. Nah, yang kedelapan ada integrasi atau pengujian. Nah, setelah development ada integrasi atau pengujian. Nah, pada tahap ini pengembangan akan mempresentasikan sistem perangkat lunak yang akan telah memenuhi keadaan yang dispesifikasikan pada dokumen kebutuhan fungsional. Nah, laporan analisis dan pengujian akan dihasilkan dengan diarahkan oleh pengembang bagian penjamin mutu atau quality assurance dan user. Yang ke-9 ada implementasi. Pada tahap ini akan diadakan pelaksanaan perangkat lunak pada area produksi dan menjalankan resolusi rate masalah yang terdeteksi dari tahap integrasi dan pengujian sebelumnya. Nah, yang ke-10 ada operasi pemeliharaan. Nah, pada tahap ini akan dijelaskan tentang pekerjaan yang dilakukan untuk menjalankan dan memelihara sistem informasi pada area produksi, termasuk implementasi akhir dan masuk pada proses peninjauan. Kemudian yang ke-11 ada disposisi, yaitu ini adalah tahap yang terakhir, mendeskripsikan aktivitas dari pengembangan
sistem serta membangun data yang sesungguhnya sesuai dengan aktivitas user yang dilakukan. Nah, kemudian di sini ada contoh studi kasusnya. Nah, di sini contohnya ya, dalam pelaksanaan sistem akademik yang di sekitar sekolah SMP Jakarta yang masih belum optimal. Nah, hal ini dikarenakan sistem yang digunakan masih banyak yang bersifat manual. Dengan sistem yang manual tersebut banyak terjadi berbagai masalah, terutama dalam proses pendaftaran, registrasi, pembagian ruang kelas, pembagian wali kelas, terus proses penilaian, terus perkembangan siswa kepada orang tua dan lain-lain. Nah, untuk masalah seperti ini sangat diperlukan suatu sistem informasi yang mampu mendukung mengambil keputusan untuk memperoleh informasi kegiatan akademik. Nah, pembuatan sistem informasi akademik sekolah menggunakan pendekatan yang terstruktur. Nah, untuk metode pengembangan menggunakan prototipe dengan teknik pengumpulan data, observasi, dan wawancara, dan alat yang digunakan dalam merancang sistem yaitu flow map, diagram konteks, dan DFD. Dan untuk pengembangan menggunakan sistem berbasis desktop yang merupakan sistem yang dibangun secara client server sehingga dapat diakses beberapa komputer, dan sistem yang telah dibangun diharapkan dapat mengatasi sebagai permasalahan yang ada dengan melakukan validasi, kerangkapan data, registrasi, dan nilai siswa, pembagian kelas, serta penilaian. Nah, itu salah satu contoh studi kasusnya. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada soalnya faktor kelayakan atau telos. Nah, perbedaannya faktor kelayakan dengan faktor strategik. Nah, perbedaannya, kalau faktor kelayakan, yang pertama, teknikal menunjukkan apakah sistem yang diusulkan dapat dikembangkan dan diterapkan dengan menggunakan teknologi yang ada atau jika membutuhkan teknologi baru. Nah, yang kedua, ekonomi menunjukkan apakah dana yang memadai tersedia untuk mendukung biaya dari sistem yang diusulkan. Yang tiga, legal menunjukkan apakah ada konflik antara sistem yang sedang dipertimbangkan dan kemampuan perusahaan untuk menunaikan kewajibannya. Kemudian operasional menunjukkan apakah prosedur dan keterampilan personalia yang ada cukup untuk mengoperasikan sistem yang diusulkan atau prosedur dan keterampilan tambahan akan diberikan. Yang selanjutnya ada schedule. Sistem yang diusulkan harus berlaku dalam suatu kerangka waktu yang logis. Kemudian perbedaannya, kalau faktor strategik itu produktivitas, mengatur jumlah output yang dihasil dari input. Tujuannya untuk mengurangi atau menghapus biaya yang tidak menambah nilai, diukur dengan rasio, misalnya total biaya tenaga kerja mingguan dibandingkan dengan jumlah unit yang dihasilkan selama seminggu, atau jumlah bahan mentah yang masuk selama seminggu dibanding dengan jumlah barang yang dihasilkan selama seminggu. Kemudian ada diferensiasi, mengukur seberapa baik suatu perusahaan dapat menawarkan produknya atau pelayanannya yang secara nyata tidak serupa dengan jenis dan sifat dari produk dan pelayanan para pesaingnya. Kemudian manajemen, yaitu menunjukkan seberapa baik sistem informasi menyediakan informasi untuk membantu para manajer dan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Nah, kemudian di soal yang terakhir, analisis sistem. Nah, analisis sistem atau sistem analis adalah suatu teknik atau metode pemecahan masalah dengan cara menguraikan sistem ke dalam komponen-komponen pembentukan untuk mengetahui bagaimana komponen-komponen tersebut bekerja dan saling berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan sistem. Nah, sistem analis biasanya dilakukan dalam membuat sistem desain. Nah, sistem desain adalah salah satu langkah dalam teknik pemecahan masalah, di mana komponen-komponen pembentukan sistem digabungkan sehingga membentuk satu kesatuan sistem yang utuh. Nah, hasil dari sistem desain merupakan gambaran sistem yang sudah diperbaiki. Teknik dari sistem desain ini meliputi proses penambahan, penghilangan, dan pengubahan komponen-komponen dari sistem semula. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.